Kotak itu yang sama kotak. Apa? Ini kotak. Ini kotak. Ini Terus kotak. kotak. Ini Terus kotak. dengar. Agni boleh main HP kalau Bunda selesai ngajar. Oke. Kita nanti nonton berdua, oke? Oke. Nah, Bunda ngajar dulu. Masih sekitar 1 jam lagi. Sekarang Agni ke depan, ya. Minta cemilan dulu Gi sama ayah. Oke. Ya udah. Sini HP-nya. Oke. Ya udah pinter ya. Kamu minta cemilan juga. Kabur. Kabur. Apa kata ayah apa? Tuh cemilan enggak dulu. Oh kata ayah cemilannya nggak dulu. Bentar. Nggak dulu kata ayah. Iya. Sekarang balik lagi ke ayah, bilang gini, kata Bunda sekarang gitu ya. Nah, Ya, itu ya. terkait Itu dengan aja cluenya. istri. Siap, cluenya itu aja ya. Ya, terkait kalau yang datang ke kita itu adalah istri dan bagaimana kalau suaminya ngajak ribut, kalau kata saya namanya itu ya. Jadi memang ada tipe-tipe suami yang ngajak ribut, itu ada ya. Kenapa saya bilang ngajak ribut? Saya kurang setuju dengan bagaimana mereka mentreatment istrinya. Karena ada beberapa pun klien saya juga melakukan hal yang sama tapi suaminya gitu ya. Nah, suaminya ini mengaplikasikan kehidupan dalam keuangan rumah tangganya itu adalah dia punya penghasilan sekarang 50 juta per bulan bersih gitu ya. Tapi yang dikasih ke istrinya cuma 5 juta. Dan kesalahan istrinya bukan kesalahan menurut saya, gimana ya? Kesalahan buat saya sih kesalahannya. Istrinya itu cukup aja 5 juta. Sehingga 45 jutanya itu dia nggak kasihin. Nah, nanti kita bahas. Percayalah setiap uang itu hadir memang untuk pergi, tapi ada yang perginya untuk kita sesali dan ada yang perginya untuk memberikan manfaat diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Menghitung uang, mengatur uang, mengelola uang itu seolah-olah menjadi tugas istri. Tapi percayalah kadang yang membuat hambatan itu dari keluarga sendiri, entah itu anak ataupun suami. Membagi nominal-nominal seperti ini bukanlah perkara yang mudah. Meskipun itu sudah menjadi rutinitas bulanan atau bahkan harian, tapi percayalah kita tuh selalu punya giroh atau selalu punya semangat baru, kita bisa mengatur lebih baik lagi. Nah, di sini Bunai mau bahas sama teman-teman beberapa hal yang bisa saja menghambat kita untuk mengatur uang dan hambatannya itu bisa saja dari pasangan. Yang pertama adalah malas berdiskusi. Meskipun seolah perkara receh, tapi percaya deh kalau kita diskusi itu akan membuat kita jauh lebih bersemangat lagi. Nah, kenapa suami itu susah banget diajak diskusi? Karena ada perbedaan pola pikir. Kalau perempuan itu senang ketika targetnya sampai, atau misalnya kita mulai dengan hal-hal receh kayak gini. Pak suami itu nganggap sesuatu yang kayak ya udah cuma recehan. Tapi herannya kalau kita nabung di bank dengan nominal yang langsung 1 juta, 2 juta, itu akan bikin dia seolah-olah kita punya uang banyak teman-teman. Jadi fokusnya suami dan istri itu berbeda. Nah hal itu tuh harus dipelajari untuk menentukan nominal kita menabung. Bukan bermaksud untuk membohongi si suami nih. Cuman kan ada suami yang tipikalnya kalau tahu istrinya punya banyak uang, itu kayak daya belinya tuh tinggi. Tapi salah satu kenapa sih suami selalu aja gak percaya kalau uang yang dikasih itu kurang, karena dia itu ngasih sama kita dalam jumlah besar. Misalnya gajinya 5 juta, 6 juta, yang dia ingat itu 6-nya. Nah sementara kalau istri itu karena sudah dibagi-bagi, jadi dia tahu bahwa uang itu seperti nominal saja, tapi sebenarnya untuk pengelolaannya itu akan sangat kurang. Yang kedua, kenapa kita sulit mengatur uang bersama pasangan? Karena ada mindset bahwa perempuan itu harus pandai mengatur uang. Perempuan itu harus pandai memanjangkan uang bahasanya. Banyak banget yang curhat peserta SMC tuh kayak malu Bun Ai ngomongnya sama suami kalau uangnya kurang. Padahal ketika kita ngobrol berdiskusi, memang bedanya adalah kita harus punya data. Kenapa uangnya kurang? Bukan hanya kita mengeluh saja, tapi ketika ditanya ya kita juga nggak bisa jawab. Tapi lucunya lagi, misalnya malam hari kita ribut uangnya kurang, pas pagi hari itu kita sibuk aja ya nungguin paket datang ya teman-teman. Itu kan membuat pak suami seolah nggak percaya kalau uang yang diatur sama kita tuh kurang buat kebutuhan bukan untuk keinginan.
Suara Bunai kayak ngebut banget ya. Iya, betul banget sih. Ini tuh karena Bunai masih nahan batuk banget ya, teman-teman. Yang ketiga adalah suami tidak mengerti tujuan tabungan istri. Nah, banyak yang terjadi seperti itu. Jadi suami tuh taunya istri punya uang aja, nggak ngerti nih tujuannya untuk apa. Bun Ai dulunya juga sama, nabung dalam satu rekening sehingga menyebabkan kita ngerasa uangnya banyak aja. Ternyata setelah dipecah-pecah kayak tadi ya, ada yang di sini, ada yang di sana, di mana-mana. Seolah uangnya banyak ya. Enggak lah ya. Maksudnya tuh ketika Bun Ai itu selalu discuss sama pak suami, contoh lah mau lahiran, Bun Ai bilang, nanti tabungan di bank A itu untuk akikah, tabungan di bank B untuk lahiran, tabungan di ini misalnya di binder kayak gini, udah aku tulisin ya, jadi kamu bisa banget ambil untuk keperluan anak sekolah. Nah, jadi setiap ada goals yang tercapai, meskipun itu receh, Bunda suka discuss sama pak suami. Apakah langsung ngerti? Enggak. Apalagi tipe suami Bunda itu tipe yang pasrah. Yang penting dia udah kerja, bahkan 12 tahun pernikahan, suami Bunda itu nggak pernah mau ambil gajinya sendiri. Jadi kalau disuruh ngambil gaji itu pasti pulang dulu ke rumah, Bun Ai-nya dibawa ke ATM, berapapun nominalnya ya, dari dulu sampai sekarang, itu Bun Ai yang disuruh narik, teman-teman. Nah, dia tuh kayak nunggu di luar aja gitu ya, atau di motor. Ada nggak yang sama kayak Bun Ai? Atau dia tuh transfer ke rekeningnya Bun Ai, terserah deh nanti gimana ngaturnya tuh dia udah pasrah banget. Kenapa? Karena memang dari awal kita kenal, kita deket gitu, 1 bulan setelah kita deket tuh memang Bun Ai udah ngatur keuangannya. Bahkan waktu PDKT yang Bun Ai tanya, berapa income, berapa cicilan. Tapi qadarullah, jadi Bun Ai bilang kita ini mau nikah, cicilan itu ibaratnya adalah sebuah beban. Jadi kalau misalnya kita mau nikah, usahakan meskipun nanti dalam pernikahan ada cicilan, minimal diawali tidak dengan cicilan. Jadi alhamdulillah ya. Nah, contoh nih kayak income sampingan. Yang keempat adalah kadang-kadang suami dan istri itu ngerasa sama-sama punya income. Akhirnya apa? Timbul muncul, ya udah ini kan income saya mau beliin apa aja itu bebas dong. Apalagi Bunda tuh nggak setuju banget dengan kalimat cewek itu harus pintar cari uang. Karena suami tuh kalau nggak diambil Tuhan, diambil orang. Kita nggak pernah tahu takdir Allah ke depannya, tapi kita kan wajib berpositif thinking. Yang kita lakukan adalah semaksimal mungkin mengenali diri kita pribadi, mengenali pasangan. Apakah pasangan memiliki jiwa pemimpin yang tinggi, sehingga kalau tahu istrinya punya uang sendiri tuh kayak semuanya, ya udah pakai uang kamu aja gitu ya, karena dia khawatir si istri tabungannya lebih banyak atau income-nya lebih banyak. Nah, hal-hal itu yang harusnya dipelajari ya, bukan dikhawatirkan, bukan jadi momok kita kalau punya income ya bebas dong, terserah dong. Karena kan ini income kita, enggak. Yang namanya rumah tangga itu Bun Ai meyakini sekali bahwa setiap yang dihadirkan Allah dalam rumah tangga ya rizki bersama. Jadi seberapapun, sekecil apapun, kadang cuma 100-200 ribu tuh Bun Ai selalu ngomong, alhamdulillah nih aku dapat income tambahan 200 ribu, yuk anak-anak kita beliin sate misalnya. Itu selalu Bun Ai discuss. Selanjutnya adalah Bunda itu diskusi betul-betul sama pak suami, kira-kira kita mau belanja bulanan kemana, budgetnya berapa, apa yang harus kita beli. Jadi pak suami juga punya rem. Kalau dulu tuh enggak ya. Dia tuh kalau belanja bulanan itu bener-bener ngambil-ngambil aja. Kadang-kadang setiap yang promo dia ambil, pas di rumah tuh ternyata banyak. Seperti bulan ini nih, Bunda punya goals untuk kayak ngurangin micin-micin banget ya, kayak ciki-ciki. Tadinya tuh anak-anak senang banget kan beli ciki-ciki, sekarang tuh Bunda udah mulai kurang-kurangin. Karena selain untuk menjaga kesehatan, pastinya kalau sehat akan jauh lebih hemat. Oke ya, jadi kita harus benar-benar memahami pasangan ya teman-teman. Jangan merasa kita memiliki income sendiri sehingga muncullah sombong dalam diri bahwa ya udah nggak usah perlu izin suami lah, income kita itu jangan ya. Tapi tidak semua orang memiliki kondisi yang sama, terkecuali ya suami yang tipikalnya mengandalkan. Jadi kalau ada income istri itu kayak ngandelin, ya udah mau nggak mau kita harus sedikit bungkam ya, bukan berbohong tapi bungkam. Jadi kalau nggak ditanyain mendingan nggak usah diterangin ya, kalau menurut Bun Ai. Oke, selanjutnya yang keempat atau yang kelima ya? Kayaknya sih yang keempat ya. Oke, selanjutnya adalah kita jangan pernah
mencoba untuk mencari solusi tanpa berdiskusi. Jadi kalaupun kita mau backup kekurangan dalam keluarga, itu kita discuss. Oke, dari gaji kamu sekian, dari kebutuhan butuhnya sekian. Berarti setiap bulan itu kurangnya sekian. Coba kira-kira kamu itu ada ini nggak masukan, hal yang harus aku hemat lagi, atau misalnya kita mau cari income tambahan dari mana, atau aku yang bantu cari income, kamu juga support ya untuk kerjaan rumah. Nah, biasanya hal-hal itu. Berdiskusi sama suami, jangan mudah lelah ya teman-teman. Jangan juga gunakan cara yang itu-itu aja, udah tahu kalau dengan ngomel tuh nggak mempan. Dengan meraung-raung, mereok, ngambek, yang ada kita jadi stres sendiri. Kita yang ngambek, kita yang nggak tidur, ditinggal tidur, besoknya kita kesel, kita baik sendiri. Ya, itu kenapa tahu Bun Ai ya? Bun Ai pernah ngerasain kayak gitu. Jadi dari yang mungkin awalnya kita terus-terusan ngambek, terus-terusan ngeluh, mulailah step by step kita cari yang paling baik caranya untuk berdiskusi. Qadarullah, alhamdulillah selama 12 tahun nih, Bun Ai ngerasa lancar sekali. 4 tahun terakhir ini sih yang paling lancar. Suami tuh ngerti banget kondisi keuangan, ngerti banget tujuan keuangan Bun Ai arahnya kemana. Sehingga suami tuh paham banget, bahkan kayak bulan ini tanggal-tanggal kayak gini lah misalnya, udah tanggal 20 gajian kapan ya, gajian Rabu, oke, uang sayur tinggal segini nih, tolong dibantu ya. Oh ya udah, aku aja yang pulang belanja sayur, karena kalau kamu yang belanja sayur itu pasti bawa anak-anak dan itu bakalan ngeluarin budget lebih. Barakallah. Jadi alhamdulillah banget. Tadinya tuh cuek banget ya teman-teman. Kayak misalnya udah kalau kurang kita kan punya kartu kredit, tarik aja tunai dulu nanti kita bayar. Nah itu kadang bikin Bun Ai tambah stres. Bukan yang menyelesaikan masalah malah nambah masalah kalau menurut Bun Ai. Alhamdulillah gitu ya, setelah perjalanan, cara yang Bun Ai gunakan juga berbeda untuk sampai ke tujuan berdiskusi bersama. Dulu dia tuh paling kesel kalau Bun Ai nulis-nulis kayak gini. Kesel banget. Ngapain sih, kayak ribet banget. Kalau sekarang enggak. Aku mau nulis dulu ya. Dia bahkan langsung pegang anak-anak sehingga Bun Ai kayak konsen untuk nulis-nulisin budgeting. Nah, pokoknya intinya pesan Bun Ai, jangan melelah untuk diskusi sama pasangan sambil kita terus berdoa, mudah-mudahan pasangan kita juga mau mengerti tentang keuangan. Kira-kira punya permasalahan apa lagi nih tentang mendiskusikan keuangan bersama pasangan? Boleh ya tulis di kolom komen. Oke, jadi sampai sini dulu untuk video keluarga Bun Ai. Mohon maaf banget kalau banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.